Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari Sudiro. Kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebagai pelaku spiritual yang telah memiliki ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi, Sudiro sempat dibuat terkejut ketika Eyang Nagawana membuka tabir yang ada di dalam diri Sudiro. Seketika itu juga, Sudiro dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya kala itu. Bersamaan dengan itu, Sudiro merasa ada sesuatu yang luar biasa ketika Eyang Nagawana telah membuka tabir dalam dirinya. Dia merasakan getaran yang sangat kuat dan energi besar yang mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Sudiro berdiri tertegun, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Energi itu seperti aliran sungai yang sangat deras yang mengisi setiap titik tubuhnya dengan kekuatan baru. Sudiro pun merasakan tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya, seakan-akan dia memiliki kecepatan yang tinggi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Di tengah getaran kuat yang menyelubungi tubuhnya, Sudiro perlahan mulai merasakan adanya perubahan dalam penglihatannya. Seiring detik demi detik yang berlalu, dia mulai dapat melihat aura dan energi yang memancar dari setiap makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Warna-warni cahaya yang sebelumnya tidak tampak kini terhampar jelas di depan matanya, mengungkapkan rahasia alam semesta yang tersembunyi. Selain itu, dia dapat merasakan emosi dan keinginan dari setiap makhluk yang ada di sekelilingnya, hanya dengan melihat mata mereka. Dengan sebagian ilmu pancawara yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu, Sudiro kini memiliki kesaktian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Getaran energi yang dirasakan Sudiro tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga membuka kunci-kunci pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia tiba-tiba memahami mantra-mantra kuno yang sebelumnya hanya terdengar seperti gumaman tanpa arti. Ingatan tentang masa lalu yang tidak pernah dialaminya muncul, seolah-olah ia dapat masuk ke alam kehidupan sebelumnya. Eyang Nagawana yang sedari tadi terus mengamati Sudiro dengan penuh kebijaksanaan, mulai menganggukkan kepalanya perlahan. Dia tahu bahwa Sudiro telah menguasai sebagian ilmu pancawara yang diambil oleh Eyang Nagawana dari Widanu beberapa waktu lalu. Sudiro dengan hati yang penuh rasa syukur dan hormat berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya untuk dapat mengalahkan Pati Tirta Pawana, lalu menangkapnya hidup atau mati. Sementara itu, Gatra Pawira yang diberi kekuatan Galiwana oleh Eyang Nagawana mulai merasakan panas di seluruh tubuhnya. Tubuhnya seakan-akan dipenuhi api yang membara yang mengalir dari dalam dirinya. Energi panas tersebut semakin meningkat dan seolah memusnahkan energi murni miliknya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa pun dirasakan oleh Gatra Pawira yang membuatnya hampir saja berteriak dengan lantang. Gatra Pawira mencoba mengendalikan rasa panas tersebut. Dia tahu jika kekuatan Galiwana adalah salah satu kekuatan terkuat yang dapat mengendalikan unsur energi api dan air, yang memberikan kemampuan luar biasa untuk menghancurkan dan juga menyembuhkan. Namun, menguasai kekuatan ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keseimbangan sempurna dalam dirinya serta ketenangan pikiran untuk mengendalikannya. Dengan nafas yang dalam dan teratur, Gatra Pawira mulai memusatkan pikirannya. Dia merenungkan dan merapalkan mantra aji yang telah diajarkan oleh Eyang Nagawana tentang pentingnya keseimbangan dalam menggunakan kekuatan alam. Dan setelah mengerti akan makna dari mantra yang terus dibacanya, perlahan-lahan dia merasakan energi panas dalam tubuhnya mulai terkendali. Rasa sakit dan panasnya berkurang, digantikan oleh kesejukan yang menenangkan. Tubuh makhluk gaib bertangan 4 itu mulai dapat beradaptasi dengan kekuatan Galiwana. memberikan Gatra Pawira kendali yang lebih besar.
atas unsur energi api dan air. Setelah menurunkan ilmu Galiwana kepada Gatrapawira, Eyang Nagawana langsung meminta Gatrapawira serta Sudiro untuk segera berangkat ke tempat Pati Tirta Pawana berada. Dengan ilmu-ilmu yang telah mereka kuasai, mereka berdua kini menjadi harapan besar untuk dapat mengalahkan Pati Tirta Pawana yang telah memiliki ilmu kesaktian tinggi setingkat ratu penguasa Laut Selatan. Setelah Sudiro dan Gatrapawira pergi ke tempat Pati Tirta Pawana berada, Eyang Nagawana pun mulai memimpin pasukan kerajaan Laut Selatan bersama sang ratu penguasa kerajaan tersebut. Mereka mulai bergerak keluar dari istana kerajaan Laut Selatan untuk menemui pasukan gabungan dari kerajaan Siluman Ular dan beberapa kerajaan lainnya. Pasukan gabungan dari beberapa kerajaan gaib itu telah bersiap untuk sebuah pertempuran besar. Akan tetapi Eyang Nagawana kembali muncul dan ingin mencegah terjadinya perang besar tersebut yang akan membahayakan keseimbangan alam dan kedamaian di berbagai wilayah. Pasukan kerajaan Laut Selatan yang seharusnya dipimpin langsung oleh sang ratu terpaksa harus berada di bawah pimpinan sosok Nagawana yang merupakan salah satu naga resi yang sudah hidup selama ribuan tahun. Walau sang ratu penguasa Laut Selatan merupakan sosok penuh wibawa dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi sang ratu belum dapat menandingi kekuatan naga petapa yang belum juga dapat meraih kesempurnaan jiwa dengan jalan moksa menuju ke nirwana. Selain mengetahui jika sosok Eyang Nagawana memiliki kesaktian tinggi serta kekuatan yang sangat besar, sang ratu penguasa Laut Selatan pun sangat menghormati salah satu naga yang menjadi penjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib itu. Kisah Eyang Nagawana bersama naga Segara dan naga Giri menjadi sebuah kisah legenda yang tidak banyak diketahui oleh manusia kebanyakan. Pada zaman jauh sebelum bersatunya Nusantara, banyak perang gaib dan juga peperangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera serta Pulau Dewata. Pada masa itu Nusantara masih terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali berperang satu sama lain. Peperangan itu tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan dari makhluk-makhluk gaib. Di setiap kerajaan memiliki pendekarnya masing-masing dan ahli sihir hebat yang tentunya bersekutu dengan makhluk gaib itu sendiri. Eyang Nagawana adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Sosok dari bangsa jin itu memang menguasai kerajaan gaib di hutan sepanjang Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Dia dikenal sebagai sosok penguasa yang bijaksana dan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Ketika Eyang Nagawana menguasai kerajaan gaib di sepanjang hutan Pulau Jawa dan di sebagian Pulau Sumatera, sosok yang dijuluki Naga Jagat Emas itu memiliki kerajaan yang makmur karena dia dikenal sangat bijaksana dan penyabar, serta tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Selain memerintah kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan, Eyang Nagawana juga menjalin hubungan baik dengan Eyang Naga Sagara serta Eyang Naga Giri. Ketiga sosok naga itu pun mulai menjalin persahabatan dengan sangat baik. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjaga keseimbangan alam yang merupakan satu kesatuan dari alam gaib dan alam dunia nyata. Eyang Naga Segara adalah penguasa lautan yang memiliki kerajaan besar di Laut Selatan, Laut Utara, dan di bagian timur yang berbatasan dengan Pulau Dewata. Sedangkan di ujung barat, wilayah lautannya diberikan kepada Eyang Nagawana yang memang memiliki kekuasaan di sebagian Pulau Sumatera. Sosok Eyang Naga Sagara memiliki sisik yang berkilauan seperti ombak dan sorot mata yang tajam, serta memancarkan kebijaksanaan lautan dalam. Dia mampu mengendalikan air dan cuaca, menciptakan badai atau ketenangan di lautan sesuai keinginannya. Kehadirannya selalu disambut dengan gelombang besar dan angin kencang, menandakan kekuatan yang ia miliki. Sedangkan Eyang Naga Giri adalah penguasa kerajaan gaib di atas awan yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh gunung besar di Pulau Jawa. Tubuhnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan tubuh Eyang Nagawana dan Eyang Naga Sagara. Sisiknya sangatlah keras seperti batu karang dan mata yang bersinar seperti terang, seperti lahar gunung berapi. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan gempa dan letusan gunung berapi, serta mengendalikan tumbuhan dan binatang hutan di daerah kekuasaannya. Kehadirannya selalu disertai dengan getaran bumi dan suara gemuruh dari dalam tanah.
Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Nusantara seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Di antara kerajaan-kerajaan itu, ada beberapa yang mencoba menggunakan kekuatan gaib besar untuk menguasai Nusantara sepenuhnya. Kekuatan gaib yang sangat besar itu berasal dari sosok makhluk gaib bernama Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Ketiga makhluk ini menguasai kerajaan gaib gelap yang selalu berusaha memperluas kekuasaan mereka dengan cara yang licik dan kejam. Mereka memulai persekutuan dengan umat manusia dengan meminta persembahan serta tumbal dari jiwa-jiwa manusia yang tidak berdosa. Molodewo yang memiliki kekuatan sangat besar dan mampu mengendalikan angin serta bayangan, mampu membuat kekuatan dan kegelapan yang berada di seluruh wilayah yang diinginkannya. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat, dengan mata merah menyala, seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia. Sosok Molodewo selalu menawarkan kekuatan dan kejayaan dengan imbalan nyawa manusia dalam sebuah persembahan yang diselenggarakan di setiap waktu yang telah dijanjikan. Molodewo dengan kekuatannya yang luar biasa telah lama menjadi legenda menakutkan di kalangan manusia. Setiap kali angin berembus kencang dengan disertai kabut pekat, orang-orang tahu bahwa Molodewo sedang mendekat. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat dengan mata merah menyala seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia, menyebarkan rasa takut yang mendalam. Molodewo tidak hanya sekedar legenda yang sangat ditakuti, akan tetapi sosok makhluk gaib dengan kekuatan besar itu juga telah banyak membantu para penguasa suatu daerah yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Banyak yang tergoda dengan tawarannya, terutama mereka yang putus asa atau haus akan kekuasaan. Setiap kali ada yang setuju dengan perjanjian itu, Molodewo akan meminta persembahan di waktu yang telah dijanjikan. Dengan kekuatannya, Molodewo akan memanggil angin kencang dan bayangan gelap yang merupakan pasukan gaib yang dimilikinya untuk menutupi sebuah daerah yang diinginkannya. Sosok tersebut akan menciptakan suasana mencekam yang membuat siapapun gemetar jika mengalaminya. Orang-orang yang bersekutu dengan Molodewo akan merasakan kejadian aneh dan sangat menyeramkan. Tubuh mereka terasa ringan, seolah-olah terangkat dari bumi, sementara bayangan Molodewo melingkupi mereka. Di setiap hembusan nafas, mereka akan merasakan kekuatan mengalir dalam tubuh mereka. Namun di akhir hayat mereka, Molodewo akan menyerap energi kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang semakin besar untuk sosok Molodewo sendiri. Sedangkan Molotatu adalah sosok makhluk gaib yang menguasai unsur api. Sosok makhluk gaib tersebut akan menjadi ancaman besar bagi siapapun yang menjadi musuhnya dan akan menjadi penolong bagi orang yang bersekutu dengannya. Molotatu memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan ilusi yang begitu nyata, sehingga korbannya akan terjebak dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam ilusi tersebut, para korban dari Molotatu merasa hidup dalam kenyataan yang terus berulang-ulang, serta menghadapi ketakutan dan penderitaan yang tidak dapat mereka hindari. Molotatu memiliki wujud menyerupai api yang berkobar-kobar dengan kedua mata hitam pekat yang dapat mengikat jiwa manusia hanya dengan sebuah tatapan saja. Siapapun yang menatap matanya akan merasakan panas yang menyengat, seolah-olah terbakar dalam kobaran api. Banyak korban Molotatu yang akhirnya kehilangan kesadaran terperangkap dalam ilusi yang diciptakannya, tidak mampu membedakan antara kehidupan nyata dan mimpi buruk yang diciptakan oleh sosok makhluk gaib itu. Molotatu juga kerap membantu para penguasa kerajaan-kerajaan kecil di sebagian Pulau Jawa. Bagi mereka yang menerima tawaran Molotatu, mereka harus menjalani sebuah ritual yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka harus memberikan tumbal dan beberapa makhluk hidup sebagai persembahan kepada Molotatu. Dalam setiap ritualnya, api besar harus dinyalakan, mengelilingi orang yang akan ditumbalkan. Setelah itu, nyala api pun akan menular dengan lebih besar yang menandakan kedatangan sosok Molotatu. Dengan mata besar yang berwarna hitam pekat, dia menatap langsung ke arah calon tumbalnya. Dia akan membawa jiwa dari korban tumbal tersebut, menciptakan ilusi yang membuat mereka percaya bahwa mereka telah mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Jiwa mereka terperangkap dalam ilusi abadi, tidak pernah bisa kembali ke realitas. Sementara tubuh mereka menjadi cangkang kosong yang hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu.
Legenda tentang Molotatu pada zamannya membuat orang-orang sering mengadakan ritual perlindungan, berharap bisa menghindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Molotatu. Namun Molotatu selalu menemukan cara untuk bisa mendapatkan korbannya. Dengan kekuatan ilusinya, dia mampu menyamar dan memanipulasi pikiran manusia, membuat mereka percaya bahwa mereka aman sementara. Sebenarnya mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Dan setiap kali Molotatu mendapatkan korban baru dari jiwa-jiwa manusia, maka kekuatannya semakin bertambah besar. Ilusinya semakin kuat dan semakin sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Orang-orang yang terperangkap dalam ilusinya akan menjadi alat bagi Molotatu untuk menyebarkan kekuatan dan kekacauan di tempat yang diinginkannya. Mereka menjadi makhluk tanpa kesadaran, hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu dan menyebarkan legenda tentang kekuatan api yang tidak terkendali. Dengan setiap jiwa yang terbakar oleh tatapannya, dan kala itu Molotatu semakin mendekati tujuannya untuk menguasai seluruh dunia dengan ilusi dan api yang tidak pernah padam. Setali tiga uang dengan Molodewo dan Molotatu, Molopati memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi serta memanggil roh-roh jahat dan membangkitkannya untuk menjadi prajurit di daerah kekuasaannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk memperluas wilayah kekuasaannya, menciptakan pasukan prajurit dari roh-roh jahat yang dia bangkitkan dari perut bumi. Setiap kali Molopati memanggil roh-roh ini, langit menjadi gelap dan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru negeri. Dengan menggunakan kekuatan roh-roh tersebut, Molopati menundukkan musuh-musuhnya. Namun di balik kekuatan dan kekuasaannya, Molopati merasakan kesepian yang mendalam. Roh-roh jahat yang dia bangkitkan hanya patuh padanya tanpa rasa dan perasaan. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Adipati Tunggasaka yang meminta bantuan kepada Molopati untuk merebut kekuasaan yang dimiliki oleh Adipati Atmawira. Meski merasa ragu, Molopati melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengusir kesepiannya. Walau hanya untuk sementara, dengan keahliannya dalam sihir gelap, Molopati mulai menyusun rencana untuk memberikan kekuatannya yang luar biasa kepada Adipati Tunggasaka. Namun tidak hanya sampai di situ saja, Molopati juga memanggil roh-roh jahat yang paling setia untuk menjadi pasukan yang akan mendukung perjuangan Tunggasaka. Di sisi lain, seorang pemberontak yang menginginkan tanah kelahirannya kembali ke pangkuan para pribuminya meminta bantuan kepada Molodewo untuk menyerang Raden Wiraatma yang dibantu Molotatu dan Raden Tunggasaka yang dibantu oleh Molopati. Dalam perebutan kekuasaan antara Adipati Tunggasaka dan juga Adipati Atmawira itulah Molodewo, Molopati dan juga Molotatu bertemu dan langsung mengadu kesaktian mereka masing-masing. Awalnya mereka tidak pernah mengira jika takdir akan mempertemukan mereka di medan perang yang sama. Akan tetapi mereka segera menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan siapa yang paling sakti di antara mereka. Molodewo dengan kekuatan alamnya berdiri tegak di tengah badai yang diciptakannya sendiri. Angin dan petir berputar di sekelilingnya, menciptakan aura hitam yang sangat mengerikan. Dia mengarahkan energi alamnya kepada Molopati dan segera menghindar dengan mengeluarkan roh-roh jahatnya. Roh-roh tersebut melesat ke arah Molodewo, tetapi sebelum mereka bisa mencapai sasarannya, kilat yang memancar dari tangan Molodewo menghancurkan mereka satu persatu. Molotatu yang mengamati dari kejauhan melihat kedua saudaranya itu saling menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan kekuatan yang luar biasa dan ketangkasan yang tiada tanding, Molotatu melompat ke tengah-tengah pertempuran. Dia bergerak begitu cepat hingga nyaris tidak terlihat Molodewo dan juga Molopati. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Molotatu yang mengarah pada titik-titik lemah Molodewo dan Molopati. Meskipun disibukkan dengan roh-roh jahat Molopati, Molodewo menyadari kehadiran Molotatu. Dia mengubah taktiknya, menggunakan angin kencang untuk menciptakan dinding gaib yang melindunginya dari serangan yang baru saja dilesakkan oleh Molotatu. Namun Molotatu tidak mudah menyerah. Dia melompat lebih tinggi, menghindari angin, dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Di saat yang bersamaan, Molopati kembali merapal mantra, memanggil lebih banyak roh jahat untuk melawan kedua saudaranya itu. Roh-roh jahat itu menyerang dalam jumlah besar yang membuat Molodewo dan Molotatu kewalahan. Namun, dengan kekuatan alam yang dimilikinya Molodewo dan berhasil menahan serangan-serangan tersebut.
Sementara Molotatu berusaha menghindari serangan tersebut dengan ketangkasannya. Pertempuran gaib yang terjadi antara Molodewo, Molotatu, dan Molopati pun menyebabkan bencana di dunia nyata itu. Pertarungan yang berlangsung sengit itu terjadi hingga berhari-hari lamanya dan membuat hujan yang sangat lebat turun disertai dengan angin kencang dan juga dentuman petir yang saling bersautan. Di saat pertempuran gaib itu tengah berlangsung, entah dari mana asalnya muncul seorang lelaki bertubuh kekar yang berteriak lantang ke arah Molodewo, Molotatu, dan juga Molopati. Sosok pria yang di atas kepalanya memakai mahkota dari sebuah kerajaan dengan keris terhunus di tangan kanannya yang memendarkan cahaya merah. Itu meminta ketiga makhluk gaib dengan kesaktian tinggi serta kekuatan besar itu menghentikan pertempuran mereka. Sebaiknya gunakan kekuatan dan kesaktian kalian untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib di wilayah Nusantara ini, makhluk-makhluk gaib, ujar sosok lelaki bertubuh kekar yang tidak gentar melihat kengerian yang terjadi akibat pertempuran gaib itu. Kurang ajar, siapa kau? Berani-beraninya manusia seperti kau ini menghentikan apa yang menjadi kesenangan kami, seru Molodewo dengan suara lantang yang terdengar sangatlah mengerikan itu. Merasa kesal dengan sosok lelaki yang seolah menantangnya itu, Molotatu pun langsung menyerang dengan ilmunya yang menciptakan sebuah ilusi besar dan langsung menyerang sosok manusia yang terlihat sangat gagah dan berani itu. Dengan kemarahan yang sangat membara, sebuah ilusi besar yang menggulung seperti gelombang pasang pun tercipta. Sosok lelaki gagah yang sebelumnya berdiri dengan percaya diri mulai merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ilusi tersebut menampakkan dirinya sedang berada di hutan lebat yang penuh dengan makhluk buas dan seram, di mana pohon-pohon menjulang tinggi serta dahan-dahannya merentang seperti cakar yang siap mencengkeram. Akan tetapi sosok lelaki yang sepertinya adalah seorang pemimpin sebuah kerajaan itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dari ilusi yang diciptakan oleh Molotatu. Dengan gerakannya yang sangat cepat dan penuh keyakinan, ia menghindari setiap serangan ilusi itu dengan mudah, seolah-olah sudah mengenali serangan yang datang ke arahnya. Sosok lelaki itu langsung mengangkat bilah keris hitam yang memendarkan cahaya merah menyala itu ke arah langit. Dan sebuah energi besar pun muncul dari bilah keris bereluk 7 yang berada di genggamannya, yang dengan cepat dapat menandingi kesaktian yang telah ditunjukkan oleh Molotatu. Jika kita bersatu, aku sangat yakin kita dapat menguasai seluruh wilayah di Nusantara ini. Kalian bertiga akan menjadi penguasa kerajaan gaib di Nusantara, sedangkan aku dan anak keturunanku akan memimpin kerajaan di dunia nyata, ujar sosok lelaki tersebut dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tersebut, Molodewo dan juga Molopati saling beradu pandang. Keduanya pun sepakat untuk menghentikan pertempuran karena memiliki satu pemikiran yang sama. Mengetahui hal itu, Molotatu pun mengundurkan serangannya dan menatap Molodewo serta Molotatu secara bergantian. Aku baru tahu jika ada seorang manusia yang memiliki kesaktian tinggi dan keberanian yang sangat besar, ujar Molodewo yang dengan tatapan tajam ke arah lelaki tersebut. Siapa kau ini sebenarnya? Imbu Molodewo bertanya dengan suara yang terdengar menggema. Aku adalah Raden Ralinggawora, penguasa kerajaan Lingga Lama, ujar sosok lelaki bernama Ralinggawora dengan tegas. Apa yang kau inginkan, Ralingga? Dengan kesaktianmu itu, seharusnya kau mampu menguasai banyak kerajaan di pulau ini, tanya Molotatu dengan wajahnya yang terlihat bengis. Tidak semudah itu, Molotatu. Aku masih perlu banyak prajurit serta peralatan perang untuk menundukkan kerajaan-kerajaan utama di pulau ini. Maka dari itu, aku berniat mengajak kalian untuk bersatu dan menguasai Nusantara bersama-sama, ujar Raden Ralingga menjelaskan. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Raden Ralingga, akhirnya Molodewo, Molotatu dan juga Molopati menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selama ini baik Molodewo, Molotatu dan juga Molopati hanya berpikir mendapatkan persembahan atau tumbal manusia dari manusia yang bersekutu dengannya. Maka kali ini mereka dapat dengan mudah memenuhi hasrat untuk mengambil jiwa-jiwa manusia tanpa menunggu waktu yang terkadang sangatlah lama. Molodewo, Molotatu dan Molopati pun akhirnya sepakat untuk membantu Raden Ralingga untuk memenuhi ambisinya menguasai kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Dan dengan dimulainya persekutuan antara Raden Ralingga dengan Molodewo serta Molotatu dan juga Molopati,
Maka masa kegelapan di tanah Jawa pun dimulai dengan munculnya pertanda seperti banyaknya bencana alam, wabah penyakit, serta musim paceklik yang berkepanjangan. Dengan bantuan ketiga makhluk gaib tersebut, Raden Ralingga mulai melancarkan serangannya ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya. Pasukan yang dipimpin oleh Raden Ralingga menjadi semakin kuat dan tidak terbendung karena mendapat dukungan kekuatan gaib dari Molotatu yang dapat menciptakan ilusi dan menakut-nakuti musuh. Di saat yang sama, Molopati menyebarkan wabah penyakit di wilayah musuh-musuh Raden Ralingga hingga membuat pasukan lawan menjadi lemah dan tidak berdaya. Sementara itu, Molodewo menguasai mimpi para pemimpin kerajaan yang membuat mereka kehilangan kewaspadaan dan membuat keputusan yang salah. Akibat persekutuan besar itu, bencana alam pun mulai melanda tanah Jawa. Gempa bumi lebih sering mengguncang wilayah-wilayah yang sebelumnya damai. Gunung berapi meletus tanpa henti, dan banjir bandang menghancurkan desa-desa yang berada di pinggiran sungai besar. Masyarakat awam pun menjadi semakin takut dan merasa sangat putus asa kala itu. Belum lagi musim paceklik biasa, keadaan semakin memburuk dengan munculnya wabah penyakit yang tidak kunjung hilang pada masa itu. Akan tetapi dengan kekuatan barunya itu, Raden Ralingga berhasil menaklukkan banyak kerajaan dan menyatukannya di bawah kekuasaannya. Namun kekuasaan yang diperolehnya dengan cara yang licik dan penuh kegelapan mulai menunjukkan sisi kelamnya. Rakyat yang tertindas dan menderita mulai memberontak, dan kebencian terhadap Raden Ralingga serta sekutunya pun semakin memuncak. Di tengah-tengah kekacauan itu muncul seorang pemuda bernama Pancasena yang memiliki tekad kuat untuk mengakhiri masa kegelapan tersebut. Pancasena adalah seorang pemuda dari golongan rakyat biasa yang punya kesaktian tinggi serta dikenal bijak dan sangat pemberani. Dia memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran di balik ilusi dan tipu daya yang terus dilancarkan oleh Molodewo, Molotatu dan juga Molopati. Hingga akhirnya Pancasena mulai mengumpulkan orang-orang yang masih memiliki harapan dan keberanian untuk melawan Raden Ralingga dan ketiga makhluk gaib tersebut. Di saat yang bersamaan, nama Molodewo, Molotatu dan juga Molopati pun semakin ditakuti di alam gaib. Ketiganya memanfaatkan reputasi mereka yang menakutkan untuk memperluas kekuasaan di dunia gaib. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan gaib kecil, memaksa mereka untuk tunduk dan bergabung dengan kerajaan yang mereka dirikan, yang mereka sebut sebagai Astina Molo. Kerajaan-kerajaan gaib kecil satu persatu jatuh di bawah kekuasaan mereka. Setiap kali sebuah kerajaan ditaklukkan, mereka memaksa penghuninya untuk bersumpah setia kepada Astina Molo dan memberikan kekuatan gaib mereka sebagai tanda sumpah setia mereka. Dengan semakin banyaknya kerajaan gaib yang bergabung, kekuatan Astina Molo semakin besar dan tidak tertandingi. Molodewo, Molotatu dan Molopati menjadi penguasa yang ditakuti, tidak hanya di dunia manusia, tapi juga di alam gaib. Melihat rusaknya keseimbangan antara alam gaib dan juga alam dunia nyata, Eyang Nagawana, Naga Sagara serta Naga Giri pun terpaksa harus keluar dari pertapaan mereka. Walau awalnya Eyang Nagagiri menolak untuk kembali ikut campur dalam urusan jagat alam gaib, tapi akhirnya naga yang hampir menemukan nirwananya sendiri itu kembali ke dunia nyata dan juga dunia gaib untuk mengembalikan keseimbangan antara kedua alam tersebut. Diawali oleh kekalahan Pancasena yang hampir saja terbunuh oleh Raden Ralingga di sebuah dataran tinggi di Pulau Jawa. Eyang Nagagiri yang merupakan makhluk gaib pertapa yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa itu terpaksa keluar dari pertapaannya untuk menyelamatkan nyawa anak manusia yang bernama Pancasena. Walau sebelumnya Eyang Nagagiri menolak permintaan dari Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia dan juga menolak untuk mengembalikan keseimbangan yang mulai timpang di antara alam nyata dan alam gaib itu. Eyang Nagagiri akhirnya luluh ketika melihat sosok pemuda yang sangatlah berani menumpas angkara murka mengalami kekalahan telak dari sosok Raja Tamak yang tidak lain adalah Raden Ralinggawora. Nuraninya terketuk hingga Eyang Nagagiri tidak dapat lagi berdiam diri. Dia merasakan bahwa keberanian dan niat suci Pancasena adalah harapan terakhir bagi tanah Jawa untuk keluar dari masa kegelapan. Eyang Nagagiri segera turun dari pertapaannya dan tiba di medan pertempuran
tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Pancasena. Dengan kekuatan gaibnya, Eyang Nagagiri menciptakan pelindung yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Raden Ralingga. Pancasena yang kala itu sedang terluka parah pun segera dibawa ke tempat yang aman, dan Eyang Nagagiri mulai merawat lukanya dengan kekuatan penyembuhan yang dimilikinya. Dalam masa pemulihan, Pancasena belajar tentang kekuatan batin, kebijaksanaan dan strategi untuk melawan kekuatan jahat. Dengan bimbingan Eyang Nagagiri, Pancasena menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dia tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga memperkuat semangatnya untuk melawan Raden Ralingga beserta para sekutunya. Sementara itu, Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara yang mendengar tentang tindakan Eyang Nagagiri pun segera datang untuk bergabung bersama Eyang Nagagiri. Dengan kekuatan gabungan mereka, Eyang Nagawana, Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri mulai merencanakan serangan balik terhadap Raden Ralingga dan Molodewo, Molotatu serta Molopati. Kabar tentang kebangkitan Pancasena dan dukungan dari 3 Eyang Naga pun menyebar luas, memberi harapan baru kepada rakyat yang tertindas. Banyak orang mulai bergabung dalam perjuangan Pancasena, membentuk pasukan pemberani yang siap melawan kekuasaan gelap Raden Ralingga. Pancasena yang kini memiliki kesaktian lebih tinggi dari sebelumnya mulai memimpin para pasukan pemberaninya. Mereka terus melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk mengumpulkan lebih banyak lagi orang-orang yang berani untuk bergabung dalam perjuangan melawan Angkara Murka. Sementara itu, Raden Ralingga yang mendengar tentang kebangkitan Pancasena dan semakin besarnya pasukan pemberani yang dipimpinnya mulai merasa terancam. Dia menyadari bahwa kekuasaannya yang didirikan atas dasar ketakutan dan kekuatan gaib kini berada dalam bahaya. Maka Raden Ralingga memerintahkan Molodewo, Molotatu dan Molopati untuk memperkuat pertahanan dan mencari cara untuk menghancurkan Pancasena dan pasukannya. Hari di mana sebuah pertempuran gaib dan juga pertempuran antara Pancasena dan Raden Ralingga pun terjadi. Eyang Nagawana, Eyang Nagasagara dan juga Eyang Nagagiri pun sudah mempersiapkan sebuah tempat di alam gaib yang berada di lautan luas untuk pertempuran mereka melawan Molodewo, Molotatu serta Molopati. Dalam pertempuran itu, Eyang Nagawana berhadapan dengan Molotatu yang memiliki kekuatan sangat mengerikan dengan ilusinya. Sementara itu, Eyang Nagasagara langsung memilih Molodewo dengan kekuatan bayangannya dan mampu menciptakan badai yang sangat besar. Dan Eyang Nagagiri bertemu dengan Molopati yang menyerang dengan ribuan roh jahat di bawah kendalinya. Molodewo yang langsung menyerang Eyang Nagasagara dengan kekuatan angin dan bayangan mampu menciptakan badai besar dan kegelapan yang menutupi medan pertempuran. Angin kencang yang berputar-putar itu membawa bayangan mengerikan yang menutupi pandangan dan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan tersebut melayang dan menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba melumpuhkan Eyang Nagasagara. Namun Eyang Nagasagara yang merupakan penguasa lautan luas itu tidak sedikit pun gentar dengan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Dengan tenang, ia memanggil kekuatan air dari dalam lautan. Ombak besar mulai terbentuk bergulung-gulung dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air yang suci dan bersih tersebut mampu melawan angin kencang dan menyapu bersih bayangan yang menutupi medan pertempuran. Gelombang besar yang dipanggil oleh Eyang Nagasagara mengalir dengan kekuatan yang tidak tertahankan, hingga akhirnya dapat memadamkan badai yang diciptakan oleh Molodewo. Angin kencang mulai mereda dan bayangan-bayangan mengerikan larut dalam air yang kuat. Molodewo yang tidak percaya jika kekuatannya dapat diredam dengan mudah oleh Eyang Nagasagara menjadi semakin murka dan kembali melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Akibat pertempuran gaib itu membuat gelombang lautan di dunia nyata pun ikut bergejolak. Benturan-benturan dari 2 energi besar milik Eyang Nagasagara dan juga Molodewo menciptakan ombak raksasa yang mengarah dengan cepat ke daratan. Menyadari jika kekuatan mereka seimbang, Eyang Nagasagara pun memilih menggunakan cara lain untuk mengalahkan Molodewo tanpa menyebabkan bencana alam yang lebih besar lagi. Di sisi lain, pertempuran antara Eyang Nagagiri dan Molopati pun berjalan seimbang. Eyang Nagagiri dengan kekuatan bumi dan kebijaksanaannya menggunakan elemen-elemen alam untuk melawan Molopati. Namun Molopati yang memiliki kekuatan bumi dan kematian memanggil ribuan roh-roh jahat untuk menyerang Eyang Nagagiri.
Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Molopati yang tidak mau kalah terus memanggil lebih banyak roh jahat dan menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mencoba melumpuhkan Eyang Nagagiri. Tetapi Eyang Nagagiri menggunakan kekuatan alamnya untuk mengatasi setiap serangan yang dilancarkan oleh Molopati. Dengan setiap serangan yang berhasil diatasi, Eyang Nagagiri semakin menguatkan pertahanannya dan menyerang balik dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah dan bebatuan di sekitarnya menjadi senjatanya yang sangat mengerikan, menghantam dan melumpuhkan roh-roh jahat yang dikendalikan oleh Molopati. Akibat pertempuran dua makhluk gaib yang sama-sama memiliki kekuatan besar itu, lagi-lagi alam di dunia nyata yang terkena imbasnya. Gempa bumi dengan kekuatan sangat besar serta gunung meletus pun mulai terjadi dan membuat Eyang Nagagiri mencoba membawa Molopati ke tempat medan pertarungan yang lainnya. Hal yang sama pun terjadi kepada Eyang Nagawana, sang penguasa lembah Balulang pada masanya. Pertempuran gaibnya melawan Molotatu berlangsung sengit dan penuh kekuatan. Pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari hingga menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di dataran hutan dunia nyata. Di tengah pertempuran itu langit pun menjadi gelap, dipenuhi oleh awan tebal yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Badai besar melanda dataran hutan, mencerminkan kekuatan besar yang sedang bertarung di alam gaib. Hutan yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran yang liar dan penuh bahaya. Petir menyambar menerangi medan pertempuran sesaat dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Eyang Nagawana yang tidak gentar dengan kekuatan Molotatu menggunakan hujan lebat dan angin kencang sebagai senjata. Ia memanggil angin untuk mengarahkan hujan lebat ke arah Molotatu, mencoba membersihkan wabah dan penyakit yang disebabkannya. Angin kencang bertiup, menghancurkan bayangan-bayangan dan mengusir kegelapan yang diciptakan oleh Molotatu. Molotatu yang terlihat semakin murka karena serangannya dapat dipatahkan oleh Eyang Nagawana pun langsung meningkatkan kekuatannya. Dia langsung mengeluarkan api besar untuk menyerang Eyang Nagawana. Namun dengan kekuatan alam yang kuat, Eyang Nagawana menciptakan perisai dengan cepat untuk melindungi dirinya dari serangan api yang berkobar dan semakin membesar. Pertempuran pun terus berlanjut dengan sengit. Hujan lebat dan angin kencang terus terjadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereka. Hal itu tentunya membuat bencana alam lainnya kembali terjadi di alam nyata yang menjadi tempat bertarungnya dua makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu. Eyang Nagawana pun langsung melesat dan membawa Molotatu ke tempat Eyang Nagasagara dan juga Eyang Nagagiri, melanjutkan pertempuran mereka. Dan di tengah lautan luas itulah, ketiga naga itu berhasil menghentikan Molodewo, Molotatu dan juga Molopati dengan cara yang tidak biasa. Eyang Nagawana yang memimpin dengan kekuatan alamnya mengatur siasat bersama Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri. Masing-masing dari mereka melesat terbang mengitari lawan mereka masing-masing dengan kecepatan tinggi. Mengetahui siasat yang dilakukan oleh Eyang Nagawana berhasil melemahkan Molotatu, Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri pun segera bertindak dengan melakukan hal yang sama. Kedua Eyang Naga tersebut mengepakkan kedua sayap mereka yang membentang lebar, dan dengan gerakan yang anggun dan kuat, mereka melesat menuju tempat di mana Molodewo dan Molopati berada. Kedua Eyang Naga itu terus berputar mengelilingi lawan-lawan mereka, menciptakan angin yang kencang dan arus yang kuat di sekitar mereka. Putaran yang sangat cepat itu menciptakan lingkaran cahaya yang memancarkan warna kehijauan dan kebiruan yang terlihat indah namun mematikan. Cahaya ini mencerminkan kekuatan dan kedamaian alam yang diwakili oleh Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri. Molotatu, Molodewo dan Molopati yang perlahan mulai lemah dan terjebak dalam lingkaran cahaya kuat itu tidak mampu lagi menggunakan kesaktian serta kekuatan mereka. Ketiganya pun terlihat pasrah menunggu ajal mereka tiba. Namun ketiganya adalah makhluk yang setara dengan penguasa kegelapan yang memiliki kekuatan untuk tetap hidup hingga akhir alam semesta. Perlahan tapi pasti Molodewo, Molotatu dan juga Molopati berubah menjadi sebuah batu berwarna merah, ungu dan hitam pekat. Dengan kekuatan dari Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri, ketiga makhluk gaib tersebut pun akhirnya terkurung di dalam batu yang terlihat sangat indah itu. Kabar kekalahan Molodewo, Molotatu dan Molopati yang sampai ke telinga Raden Ralinggawara pun membuatnya murka.
Sosok raja yang hampir saja menguasai seluruh kerajaan di Pulau Jawa itu merasa terancam dan ingin membalas dendam dengan membangkitkan kembali ketiga sekutunya tersebut. Dalam kemarahannya itu, Raden Ralinggawora mengumpulkan sisa-sisa kekuatan gelap yang masih ada di kerajaannya. Dia berencana untuk mencari cara agar dapat mengembalikan lagi Molodewo, Molotatu dan Molopati yang terkurung dalam batu mustika tersebut. Hal itu memang sangat mungkin dilakukan karena Raden Ralinggawora telah mengetahui siapakah sosok Molodewo, Molotatu dan juga Molopati. Dia telah mengetahui jika ketiga sekutunya tersebut tidaklah dapat dimusnahkan dari kehidupan ini sebelum akhir dari alam semesta terjadi. Berbekal dengan kemampuannya serta beberapa ilmu yang telah diturunkan oleh Molodewo, Molotatu dan Molopati, Raden Ralingga pun memutuskan untuk melakukan pertapaan guna mencari wangsit untuk dapat membangkitkan ketiganya. Dalam pertapaannya itu, Raden Ralingga harus dibuat kecewa ketika ada sebuah bisikan yang mengatakan jika dia harus menulis sebuah kitab tentang ilmu-ilmu hitam yang telah diturunkan Molodewo, Molotatu dan Molopati kepadanya, serta kitab lain yang harus ditulisnya berdasarkan tuntunan dari bisikan tersebut. Setelah itu Raden Ralinggawora baru dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan dari ketiga makhluk gaib tersebut dengan tumbal jiwa agung dari seseorang perjaka yang memiliki darah Pancajalma, yang darahnya harus tumpah di atas kedua kitab tersebut. Dan orang yang memiliki darah Pancajalma yang dimaksud adalah sosok Pancasena yang merupakan musuh terbesar dari Raden Ralingga sendiri. Dengan kemarahannya yang membara, Raden Ralinggawora bersiap untuk membalaskan dendamnya dan akan membangkitkan para sekutunya dengan menghadapi Pancasena. Raden Ralingga dan Pancasena pun akhirnya bertemu dalam ketegangan yang memuncak di tengah hutan yang sunyi di timur Pulau Jawa. Mereka saling menatap dengan penuh rasa kebencian yang ada dalam diri mereka masing-masing. Dengan gerakan yang sangat cepat dan serangan yang sangat mematikan, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit yang mengguncang bumi di sekitarnya. Raden Ralingga menggunakan mahir dalam ilmu kanuraganya yang diperoleh dari petualangannya di pelosok negeri, terus menyerang Pancasena yang hanya mengandalkan kekuatan gaib dan mantra-mantra kuno yang dipelajari dari guru-gurunya dan juga Eyang Nagagiri. Serangan dan benturan senjata dari kedua orang itu pun berlangsung tanpa henti, menciptakan kilatan api dan petir di sekeliling mereka. Mengetahui jika sedang terjadi pertempuran hebat di timur Pulau Jawa, Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri pun langsung melesat ke tempat Pancasena dan Raden Ralingga bertarung. Akan tetapi kedatangan ketiga Eyang Naga itu sepertinya agak sedikit terlambat, karena Pancasena telah mendapatkan serangan mematikan dari Raden Ralingga yang menancapkan bilah keris hitam dengan kekuatan besar tepat di jantung Pancasena. Keris yang bersimbah darah itu lalu diletakkan di atas salah satu kitab yang memang sudah dipersiapkan oleh Raden Ralingga untuk membangkitkan Molodewo, Molotatu dan juga Molopati. Akan tetapi kebangkitan dari ketiga makhluk gaib berkekuatan tinggi itu pun dapat dicegah oleh Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri. Sesaat sebelum Raden Ralingga selesai membaca mantra yang pernah diberikan ketiga makhluk gaib yang menjadi sekutunya. Karena sudah kelelahan dan kehabisan tenaga, akhirnya Raden Ralinggawora pun harus pasrah ketika Eyang Nagawana melesatkan energi murni yang akhirnya menembus tubuhnya dan membuatnya tewas di tempat yang sama dengan Pancasena. Setelah kematian Raden Ralingga, hal yang tidak dimengerti oleh Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri pun terjadi. Sebuah kitab yang berada dalam dekapan Pancasena tiba-tiba saja bergetar dengan hebat, seolah terus berusaha untuk mengeluarkan energinya yang sangat besar. Sedangkan kitab yang berada di hadapan Raden Ralingga yang telah tewas dengan duduk bersimpuh itu mulai memendarkan cahaya dan tertutup dengan rapat. Kita harus memusnahkan kedua kitab ini agar tidak lagi tercipta peperangan antara umat manusia dan juga antara makhluk-makhluk gaib, ujar Eyang Nagawana yang terlihat tegang menatap kitab yang masih berada di atas tubuh Pancasena. Eyang Nagagiri pun langsung mengambil kitab yang masih saja bergetar dengan hebat itu. Dengan kekuatannya, Eyang Nagagiri bermaksud ingin memusnahkan kitab tersebut. Akan tetapi kitab yang berisi ilmu-ilmu kesaktian itu
tiba-tiba saja melesat dan menghilang dari pandangan ketiga Eyang Naga yang memiliki ilmu tinggi tersebut. Sepertinya Pancasena sendiri yang akan menjaga kitab itu, Wana, ujar Eyang Naga Sagara yang membuat Eyang Nagawana menganggukkan kepalanya. Yang membuat kitab tersebut adalah Ralinggawara, sementara yang melengkapi kitab itu adalah sosok Pancasena. Dan sepertinya memang kitab itulah yang akan mencegah kebangkitan dari makhluk-makhluk jahat bernama Molodewo, Molotatu dan juga Molopati itu. Dan sepertinya salah satu dari kita lah yang akan menyimpan kitab itu, Sagara, Wana, saut Eyang Naga Kiri sambil menatap sebuah kitab yang di atasnya tergeletak bilah keris yang berlumuran darah segar. Benar sekali, Kiri. Biar Sagara yang mengurus kitab itu, karena dalamnya lautan akan membuat kitab itu aman dari jangkauan para manusia, balas Eyang Nagawana yang langsung disetujui oleh Eyang Naga Kiri. Jika kalian mempercayakan hal itu kepadaku, maka aku akan menjaga kepercayaan dari kalian dan aku akan menamakan kitab ini sebagai Kitab Segara Ruksa, ujar Eyang Naga Sagara yang langsung mengambil kitab tersebut dan membawanya ke kerajaannya yang berada di dasar lautan. Penjelasan kenapa dinamakan kitab Pancawara karena penulis kitab tersebut adalah Ralinggawara dan tumbal atau pelengkapnya bernama Pancasena. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.